sampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana penembakan. Akibat sakit hati tempat usahanya selalu diberitakan menjual narkotika, pelaku penembakan wartawan, pengusaha diskotik Ferrari berinisial S, 57 tahun, menjadi aktor utama terbunuhnya Marasalem Harahap, pemimpin redaksi media online pada Jumat 18 Juni 2021 pekan lalu. TKP berada di Jalan Umum Huta 7, Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Sebagaimana tadi saya sampaikan, teman-teman sekalian, kasus penembakan yang terjadi terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat sekitar pada hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Hal ini dipaparkan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra SMSI pada hari Kamis 24 Juni 2021 saat memimpin press release atas keberhasilan pengungkapan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut terkait kasus penembakan yang menewaskan Marasalem Harahap di Kabupaten Simalungun. Umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan awak media, tempat tinggal Huta Andarasi, Desa Nagori, Parbalungan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, atau Huta Pitu, Pasar 3 Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Kapolda Sumut menjelaskan identitas pelaku penembakan yang diamankan berinisial YFP 31 tahun warga Siantar dan inisial S 57 tahun warga Siantar pemilik diskotik Ferrari dan kafe. Kami segera membentuk tim untuk mengungkap kasus atau tindak pidana tersebut. Dari hasil kerja penyelidikan yang dilakukan oleh tim semenjak kejadian tanggal 18 tengah malam sampai dengan kemarin dan hari ini tanggal 22, tim sudah bekerja secara maksimal maraton dibantu oleh Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan dan jajaran. Kami bekerja maksimal untuk mengungkap apa kasus ini sebetulnya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah memeriksa sebanyak kurang lebih 57 orang saksi, baik yang ada di TKP. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra didampingi Pangdam Maijen TNI Hasanuddin dan Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja di Mapolres Siantar menuturkan, perhatikan, saya sudah sampaikan siapapun yang bersalah, kita tindak tegas, nggak usah dibawa kemana-mana. Saksi yang kita minta keterangan dari kantor Laser News sebanyak 3 orang, saksi warung tuang sebanyak 8 orang. Tempat warung tuang ini nanti saya akan jelaskan teman-teman sekalian, ya, jelaskan kenapa warung tuang Pak Kapolda. Nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Itu ada 8 orang saksi dari sekitar atau hotel Siantar, 16 orang saksi di tempat kejadian perkara, itu ada 23 orang, dan saksi di Irjen Panca mengungkapkan kasus penembakan terhadap Marasalem Harahap karena para tersangka merasa sakit hati terhadap korban karena minta jatah uang sebesar 12 juta per bulan di diskotik Ferrari, sehingga muncul niatan dari tersangka S untuk menghabisi nyawa jurnalis itu dengan menggunakan senjata api. Karena tentu kita bekerja dari korban, teman-teman sekalian, untuk mengungkap itu, ya, serta dari hasil alat bukti yang kita temukan berupa CCTV, ya, berupa CCTV dan alat bukti lainnya. Kita berhasil bersama tim dibantu oleh Kodam 1 Bukit Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, kita berhasil mengungkap dan menangkap 2 orang tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara Y
atau lengkapnya YFP, umur 31 tahun, laki-laki, agama Kristen, bekerja di wira swasta. Yang bersangkutan adalah Tumas atau manajer di Ferrari Bar and Resto. Tempat tinggal Jalan Mati, Perum Senayan Indah, Kelurahan Tanjung Tonga, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar. Yang kedua adalah saudara S, yaitu berumur 57 tahun, laki-laki, agama Buddha, pekerjaan wira swasta, selaku pemilik ya Ferrari Bar and Resto. Alamat kita ambil salah satu saja karena 3 rumahnya ya, Jalan Seram bawah, nomor 42 Siantar Barat, Pematang Siantar. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang kita peroleh, kita juga Untuk senjata api yang digunakan buatan pabrikan Amerika, bukan buatan berasal dari institusi TNI dan diduga berasal dari perdagangan ilegal. dan menyuruh melakukan. Ya, ini kita terapkan pasal yang dipersangkakan, pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Itu adalah kasus pasal yang terkait dengan pembunuhan. Ya. Barang bukti yang kita dapat dari hasil penyelidikan, kita sudah menemukan banyak barang bukti, teman-teman sekalian. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Yang penting-penting adalah 1 unit mobil korban Datsun Go warna putih, nomor polisi BK 1921 WR, di mana korban ditemukan pada saat kejadian, yaitu hari Jumat tanggal 18 Juni. Kemudian ada parang juga kita temukan di dalam mobil, teman-teman sekalian. Ada kwitansi juga ya dari Ferrari Bar and Resto, ya, kwitansi di situ. Kemudian sepatu, kemeja, ikat pinggang. Kemudian 1 unit senjata airsoft gun warna hitam merek Walter Pitt. Kemudian 1 pucuk senjata api jenis pistol buatan pabrikan United States Property model M1911A1 US Army dan seterusnya. Kemudian 1 buah magazen, 6 butir peluru amunisi kaliber 9 mm aktif, 1 buah mangkal, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Vario BK 6976 PPAJ yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penembakan terhadap korban. Dari hasil penyitaan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, kita bisa menyimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dan motif yang kita bisa ungkap dari hasil penyelidikan ini adalah timbulnya rasa sakit hati. Saudara HS selaku pemilik kafe bar Ferrari Bar and Resto terhadap korban yang selalu memberitakan maraknya peredaran narkotika di tempat hiburan malam miliknya. Namun korban juga meminta jatah 12 juta per bulan dengan permintaan tiap hari 2 butir. Tiap hari 2 butir. Teman-teman, kalau 1 butir 200.000 di pasaran,
maka bisa kita hitung kalau 2 berarti 400.000 rupiah. Artinya kalau dikali 30 menjadi 12 juta. Sehingga karena pemberitaan yang dilakukan oleh korban dan permintaan yang dilakukan oleh korban kepada saudara S, maka itu menimbulkan sakit hati, terlebih lagi S tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga berita ini bermanfaat. Terima kasih. Oleh sebab itu, jangan coba-coba untuk menyampaikan informasi dengan kepentingan